Bagaimana kabar saudara hari ini? Luar biasa. Wow, saudaraku, kita masuk pada bagian yang kedua dari seri firman Tuhan, The Miracle of Worship. Satu minggu ini ya saudaraku, saya berdoa, satu bulan ini saya berdoa kau bisa tangkap remanya. Jadi gereja yang tahu bagaimana cara memuji Tuhannya. Karena saya pribadi ya saudaraku, I'm very blessed. Selama 1 bulan ini sampai nanti di penghujung bulan April saudaraku, pastikan saudara nggak melewatkan. Karena ada pembukaan yang make me jump with joy. Saya benar-benar sangat diberkati dengan firman Tuhan di bulan April ini saudaraku. Jadi pastikan saudara mengikuti. Dan hari ini kita ada di bagian yang kedua saudara. Dan di minggu ini saya akan lebih zoom di bagian praise. Itu sebabnya saya akan memberi judul firman Tuhan pada hari ini, Sacrificial Praise. Tahukah saudara, ada 3 dimensi dalam pujian. Dimensi yang pertama adalah dimensi pujian level tubuh. Dimensi yang pertama ini saudara bisa melihat dengan sangat mudah ketika kau bertepuk tangan. Oke ya, ketika kau angkat tangan, you jump, you shout, itu semua kau lakukan dengan tubuh. Itu dimensi yang pertama, Pak. Tapi ada dimensi yang kedua dari pujian yang saya sebut sebagai dimensi pujian level jiwa. Sama-sama you jump, you shout, tapi pikirannya nggak kemana-mana. Pikirannya itu masuk ke sana. Sama-sama kau angkat tangan, saudaraku. Tapi bukan angkat tangan, saudara lihat lirik kiri, lirik kanan, siapa tahu ketemu jodoh pastor. No. Di level jiwa, saudaraku, kalau saudara mengerti, sama-sama kau angkat tangan, tapi perasaanmu ikut hanyut di dalam penyembahan itu, di dalam pujian itu. Itu level yang kedua, Bu. And then kita mengenal level yang ketiga, dimensi yang ketiga saudaraku adalah level roh. Level roh itu adalah di dalam diri kita, Alkitab itu mengatakan ada yang namanya the inner man within your heart. Manusia kecil. Actually kalau saya boleh mengatakan that's the real man. Itulah yang saya sebut sebagai manusia roh. Ketika kau menyembah di dalam dimensi roh itu, saudaraku, manusia rohmu itu ikut masuk mengangkat pujian. Bukan hanya sekedar badan kita angkat tangan, kita tepuk tangan, tapi itu dari inner man. Ketika ketiga-tiganya ini kawin, saudaraku. Dengan tangan, dengan tubuh, engkau memuji Tuhan, dengan jiwamu kau masuk di dalam pujian, perasaanmu, pikiranmu hanyut di sana, saudaraku. Dan inner man-mu itu mengangkat pujian di hadapan Tuhan. Dengar ini, saudara, ketika tiga-tiganya ini kawin, boom. Disitulah saudara mengenal yang namanya pernyataan ada kuasa dalam pujian, Bu. Itu bukan not only talking about angkat tangan, not only talking about you jump, gitu. Tapi disitulah kau mengenal yang namanya ada kuasa dalam pujian. Dan kalau saudara memuji dengan cara yang seperti ini, saudaraku, engkau akan melihat demonstrasi ledakan kuasa yang hanya bisa kau temukan di dalam puji-pujian. Itu terjadi atas hidupmu. Saya akan mengajak saudara untuk melihat, karena
yang saya percaya seharusnya, dengar baik ini saudaraku, orang Kristen tahu ada kuasa dalam pujian. Tapi kadangkala we read it, Pak, kita baca itu, kita dengar, tapi kita nggak benar-benar kayak use it gitu. Itu something yang kita lakukan kayak kalau mood, kalau lagi pengen, kalau suasananya lagi pas gitu Bu. But it's totally wrong. Orang Kristen tahukah saudara, it's a weapon in your hand. Yang kalau saudara tahu how to use it, your life will never be the same. Saya ajak kita buka ya saudaraku, Yosua pasalnya yang ke-6 ayatnya yang ke-20 kita lihat. Demonstrasi seperti apa yang dialami Yosua. Kenapa minggu lalu dikatakan firman Tuhan, raksasa-raksasa roh di dalam Alkitab. Mungkin saudara tidak kayak ngelihat itu obvious ya. Tapi mereka adalah pemuji-pemuji Tuhan saudara. Mereka tahu tuh powernya. Yosua 6 ayatnya yang ke-20. Saya bacakan buat saudara. Lalu bersoraklah bangsa itu. Ini apa saudara? Memuji. Gitu. Tadi saya sampaikan gitu. Bersoraklah bangsa itu memuji. Sedang sangkakala ditiup. Ini pujian tuh sedang diangkat saudara. Segera sesudah bangsa itu mendengar bunyi sangkakala, apa yang mereka lakukan? Lihat ini. Bersoraklah mereka dengan sorak yang nyaring. Ini dalam bahasa aslinya saudara, itu from the deep. Jadi dari dalam ini tuh mereka tuh bukan cuman yeay kayak gitu. No. Itu sorakan, teriakan from within their heart, saudara. Ini yang saya sebut sebagai intense praise. Pujian yang intens. Dia bukan hanya sekedar beatnya enak, ritmenya enak, liriknya enak dinyanyiin. Not at all, Pak. Itu from within mereka bersorak, mereka berteriak. Lihat apa yang terjadi. Maka runtuhlah tembok itu, lalu mereka memanjat masuk ke dalam kota, masing-masing langsung ke depan dan merebut kota itu. Izinkan saya mengatakan ini saudaraku. Bangsa Israel berhasil merebut Yeriko karena kuasa pujian. Oh yes. Bangsa Israel berhasil merebut Yeriko karena kuasa pujian. Mereka combining 3 dimensi itu. Mereka tahu cara memuji yang benar. Hari ini saya berdoa saudara. Apa yang terjadi atas bangsa Israel? Dia kerjakan atas hidupmu. Tembok-tembok masalah atas hidupmu runtuh. Oh, saya nggak mendengar kata amin yang keras dari tempat ini. Hari ini saya berdoa, engkau mengalami kuasa dalam pujian. Oh, kalau mau amin, aminnya yang keras. Keluarga Allah kalau mau amin, aminnya yang keras. Karena dalam pujian ada kelepasan. Dalam pujian ada kemerdekaan. Dalam pujian ada terobosan. Aminnya yang paling keras, tepuk tangannya yang paling meriah buat Yesus Tuhan kita. Ini juga yang dialami Yosafat. Salah satu raja suku Yehuda, saudaraku. Raja Yehuda pada saat itu. Out of nowhere, saudara, tiba-tiba Yosafat ini dikepung 3 suku Bani besar, Pak. Amon, Moab, Bani-Bani yang tinggal di pegunungan Seir. Itu together mereka bersama-sama mengepung bangsa Israel. Saya tanya nih, berapa banyak dari saudara yang ada dan mengalami pada saat tahun 98 Indonesia mengalami pada saat itu krisis ekonomi dan kekacauan? Ada? Boleh tangan-tangan? Oh, oke, saya melihat tangan-tangan terangkat. Berapa banyak dari saudara yang tinggal di kota Jakarta jelas ngalamin, saya tinggal di Solo ngalamin pada saat itu.
Yang literally saudara kayak bersentuhan. Jadi bukan cuma tinggal ataupun ngalami, tapi saudara bersentuhan dan pernah menghadapi satu kondisi yang membuat saudara tuh kayak gitu. Boleh saya lihat lagi tangan terangkat? Oke, kurang lebih saudara itu yang dialami Yosafat. Itu Pak, di depan mata loh Pak. Dikepung 3 bani besar yang jelas-jelas satu aja bangsa Israel gak menang gitu. Tapi ketika itu terjadi, apa responnya Yosafat? Kebanyakan dari kita mundur teratur, kita ketakutan, kita freeze, kita sudah kayak cannot do anything, gak bisa mikir. Mungkin ada sebagian dari saudara akan bertanya datang ke Tuhan dan why Lord, kayak gitu. Betul? Sangat make sense ya saudara. Tapi kita lihat apa reaksi dari Yosafat. Kita buka 2 Tawarik pasalnya 20, ayatnya yang ke-21 sampai 22. Setelah ia berunding dengan rakyat, Yosafat kumpulin rakyat saudara, ia mengangkat orang-orang yang akan menyanyi nyanyian untuk Tuhan. Masuk akal gak sih saudara? Mau perang Pak? Manggil singer sama WL, sama pemain musik sini. Dikumpulin saudara. Yang akan menyanyikan nyanyian untuk Tuhan dan memuji Tuhan dalam pakaian kudus yang semarak pada waktu mereka keluar di muka orang-orang bersenjata. Come on, is it a joke? Tapi yang seperti ini ya, you keep on reading it in the Bible. Tapi banyak orang Kristen gak sadar. Kau lahir dari keturunan pemuji, saudaraku. Yang mengerti aminnya yang keras. Engkau mengerti, tapi kadangkala kau gak mengerti. Mereka maju di depan saudaraku, orang-orangnya yang ditaruh di bagian paling depan itu bukan orang berkuda, bukan orang dengan persenjataan lengkap. Pemujinya yang maju paling depan. Dan apa yang mereka katakan? Nyanyikanlah nyanyian syukur bagi Tuhan, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Dalam keadaan terdesak, dalam keadaan mereka hampir jatuh, dalam keadaan mereka itu sudah di ujung tanduk gitu saudaraku. Mereka berkata, buat kami Tuhan, Engkau setia. Orang mau ngomong apa, keadaan mau kayak apa, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setia Tuhan. Dan ketika mereka melakukan itu, kawin dari 3 dimensi tadi saudaraku. Saudara tahu apa yang terjadi? Ayat 22. Ketika mereka mulai bersorak-sorai dan menyanyikan nyanyian pujian, dibuat Tuhanlah penghadangan terhadap Bani Amon dan Moab dan orang-orang dari pegunungan Seir yang hendak menyerang Yehuda, sehingga mereka terpukul kalah. Ada di tempat ini yang saudara merasa seperti ini? Engkau seperti kayak dikepung. Satu masalah aja sudah kayak cukup menghancurkan engkau. Ini datangnya dari berbagai sisi secara bersamaan. Bolehkah saya mengajak keluarga Allah dalam situasi seperti itu? Orang yang tahu memuji-muji Allahnya, orang yang tahu mengangkat pujian di hadapan Allahnya. Saya berdoa kalau itu yang sedang terjadi atas hidupmu, saya deklarasikan ini saudaraku. Setiap panah berapi si jahat yang berusaha diluncurkan atas kehidupanmu, dihancurkan, dibuat Tuhan tembok penghadang untuk menjagai engkau. Setiap panah berapi yang berusaha serangan, yang berusaha menyerang keluargamu, berusaha menghancurkan pernikahanmu, saya perkatakan saat ini di dalam nama Yesus, digagalkan, dibuatnya lah tembok penghadangan atas hidupmu. Jadi saudaraku, saya berdoa itu jadi atas hidupmu. Itu sebabnya hari ini saya akan berbicara saudaraku tentang yang namanya sacrificial praise.
Pastor, apa itu sacrificial praise? Sacrificial praise itu adalah jenis pujian, saudaraku. Bukan ketika kok ada di waktu yang kalau kita di waktu baik, Pak, kita memuji gampang, Pak, gitu. Tapi sacrificial praise ini adalah pujian bahkan di titik yang gak gampang gitu, saudara. You choose. Saya garis bawahi kata ini ya, saudara. You choose to praise Him. Itu sacrificial praise, saudara. Dan saya akan membagikan ada 4 macam, saudaraku, sacrificial praise. Kita lihat ya. Yang pertama, ada nggak di tempat ini ada nggak sih yang suka nyatet gitu, saudara? Jarang ya? Sekarang jarang nyatet ya? Saya tuh menemukan sekarang tuh orang-orang keren loh. Nggak nyatet di sini tapi tinggal di foto gitu. Saya pikir oke, gitu kan. Tinggal di foto udah jadi gitu, saudara. Ya whichever it is gitu, saudara. Tapi bagi saudara yang apapun itu, saudara, trust me. Kalau saudara nggak caranya bagaimana terserah saudara. Tapi kalau saudara nggak keep record ininya, saudaraku, atau saudara catat ataupun saudara foto atau apapun lah caranya, trust me, minggu depan saudara udah lupa. Oke? Jadi dalam setiap kita mendengarkan firman seperti ini, kita coba ya, keluarga Allah, kita lakukan ya. Mencatat, apa saudaraku? Mencatat, apa? Merenungkan, dicatat, direnungkan, dilakukan, saudaraku. Kita coba gitu. Jadi ditulis. Yang pertama, saudaraku, pujian ataupun memuji sekalipun kemenangan belum kita lihat. Seperti yang saya katakan tadi, gampang memuji kalau kemenangan itu di depan mata. Saudara udah pegang, maksudnya Tuhan berkati saudara, Tuhan sudah tolong saudara. Kayaknya loh saudara nggak usah disuruh juga auto memuji gitu kan, saudara. Bener ya. Kalau udah ditolong Tuhan masih nggak memuji, cita aja, saudara. Keterlaluan, orang udah ditolong masih nggak memuji Tuhan gitu kan. Tapi kalau ada di dalam keadaan yang dimana saudara udah bertahun-tahun nih doa, tapi nggak kunjung datang jawabannya. Saudara udah berjuang, tapi yang di depan matamu mengecewakan. Di posisi dan momen seperti itu, engkau tetap memilih untuk memuji-muji Tuhanmu. Itu yang namanya sacrificial praise. Kenapa, saudara? It takes faith. Butuh iman melakukan itu. Kenapa saya katakan butuh iman melakukan itu? Engkau nggak ngelihat kok di depan mata kok. Yang kau lihat mengecewakan. Yang kau lihat itu justru sebaliknya. Tapi kau tetap memuji. Kenapa? Karena kau tahu who He is. Engkau tahu siapa pribadinya. Dan karena itulah kau memilih untuk tetap memuji. Despite yang lain-lain sudah ngomong percuma. Engkau memilih tetap memuji. Itu kena di hatinya Tuhan. Kenapa, saudaraku? Karena namanya yang dipertaruhkan. You do it because you know who He is. Saudara lakukan itu karena kau tahu Tuhanmu tidak akan pernah mengecewakan engkau. Itu kena. Itu masuk di hatinya Tuhan, saudaraku. Itulah yang terjadi pada Ayub. Kita buka ya, kita lihat ya kisahnya Ayub. Siapa sih orang Kristen yang nggak tahu kisahnya Ayub? Harusnya tahu semua ya, saudaraku. Kita buka Ayub 1 ayat yang ke-20 sampai 22. Maka berdirilah Ayub, lalu mengoyakkan jubahnya dan mencukur kepalanya. Kemudian sujudlah ia dan menyembah. 21, saudara. Katanya, dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku. Dengan telanjang juga aku akan kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Terpujilah nama Tuhan. Dalam kesemuanya itu Ayub tidak berbuat dosa dan tidak menuduh Allah berbuat yang kurang patut. Kadang baca Alkitab tuh gampang loh, saudara. Tapi try. Coba untuk masukkan itu, aplikasikan dalam hidup saudara. Saudara familiar dengan kisah Ayub dalam sehari loh, Bu. He lost everything.
Berapa banyak dari saudara pernah dengar kisah orang kehilangan hartanya sampai 10 miliar atau berapa miliar gantung diri, saudara? Kasus Ayub ini, saudaraku, dalam sehari dia kehilangan kambing, domba, lembu, sapi, dia kehilangan semua emas, perak, hartanya, saudara. Bukan hanya hartanya loh, Pak. Ayub kehilangan seluruh keluarganya. Anak-anaknya semuanya, tidak tersisa satupun. To make it even better, istrinya meninggalkan dia. Mau ditambah lagi, Pak, kesehatannya kacau balau. Sebagian dari saudara pernah nggak dengar ngomongan gini, ya Tuhan izinkan, tapi setidaknya Tuhan masih kasih kamu kesehatan. Pernah dengar itu? Ya Tuhan izinkan, tapi paling nggak keluargamu masih dilindungi Tuhan. Pernah dengar itu, saudara? Dalam kasusnya Ayub, mau cari penghiburan kayak apa lagi? Kesehatan nggak ada, anak-anak mati semua. Istri tinggalin dia, harta benda udah habis. Saudara mau bicara apa sama Ayub gitu? Tapi tahukah saudara, saya tuh bisa membayangkan ya saudaraku, di keadaan itu saya tuh bisa membayangkan mungkin just maybe gitu, nggak tercatat di dalam Alkitab, tapi just maybe saya membayangkan Ayub bahkan berdiri di depan kuburan anak-anaknya, saudaraku. Tapi ketika dia lakukan semuanya itu, dia mengalami semuanya itu, dan dia tetap bisa berkata, Blessed be the name of the Lord. Blessed be the name. Wah, itu hancurnya kayak apa loh, saudara? Dia tertinggal cuma 1 biji, saudara. With nothing. Terdengar keren kan kata-kata Ayub? You give and take away. You give and take away. Tapi masih bisa saudara ngomong, my heart will choose to say, oh blessed be the name. Gak gampang, saudaraku. Itu sebabnya ketika Ayub mengangkat pujian di hadapan Tuhan, Tuhan tidak bisa tidak bergerak. Dia pulihkan keadaan Ayub 2 kali lipat. Doa saya, ada orang-orang di tempat ini yang cukup mengenal Tuhannya, untuk tidak menyalahkan dia atas apapun yang terjadi dalam hidupmu. Cukup mengenal Tuhannya untuk tetap bisa berkata 3 kata yang simple ini, saudara. Tapi ngomongnya itu loh yang gak gampang. Terpujilah nama Tuhan. Ketika itu terjadi, doa saya sama seperti yang terjadi atas hidup Ayub. Jadi atas hidupmu pemulihan 2 kali lipat jadi atas hidupmu. Oh, tepuk tangannya yang paling dahsyat buat Tuhan Yesus kita. Yang kedua, saudaraku, yang kedua. Jenis macam seperti apa sacrificial praise, saudara? Pujian sekalipun harus membayar harga mahal. Memuji sekalipun harus bayar harganya mahal untuk melakukan itu, saudara. Ini yang dialami Daniel 6 ayatnya yang ke-10, kita lihat. Demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat, pergilah ia ke rumahnya, dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. 3 kali sehari ia berlutut. Orang biasanya membaca hanya sampai di sini. Berdoa, titik, saudara. Berapa banyak dari kita kayak, nggak tahu, gambaran kita tentang Daniel tuh orang yang suka berdoa ya Pak? Bener ya? Tapi yang banyak orang lupa, ada tambahannya, saudara. Ada ekornya, ada buntutnya. Serta memuji Allahnya seperti yang biasa dilakukannya. Daniel lakukan itu, dia tahu the risk loh. Dan resikonya nyawa. He did it anyway. Kadang saya tuh sedih loh, saudaraku.
Berapa banyak orang Kristen ya, nggak usah bicara kayak Daniel ya, tahu risknya sampai nyawa ya Bu. Ngomong praise the Lord aja malu loh Pak. Ya apa iya saudara? Saudara hati-hati kalau mau ngomong puji Tuhan, kenapa? Nanti takut kehilangan popularitas, takut nggak dapat bisnis. Saya berdoa ada orang-orang yang tidak malu memuji-muji Tuhannya di depan banyak orang. You're not even under threat gitu. Bahkan maksudnya nggak ada threat apapun gitu Pak. Hanya ngomong aja puji Tuhan ya Bu. Itu kayak oops. Kadang kita terbiasa ngomong puji Tuhan, tapi ketika di depan orang lain ngomong puji Tuhan habis itu gitu kan. Saya belajar cara memuji saudara. Itu justru dari saudara kita di Nigeria. Seriously. I've never seen people praise God like Nigerian. Beneran ini saudaraku. Sedikit-sedikit ya saudara, mereka tuh selalu ngomong gini. Saya tuh sampai kayak terngiang-ngiang di telinga, bahkan saya cerita sama saudara gitu ya, sampai detik hari ini ya. Itu kayak terngiang-ngiang di telinga saya, mereka tuh ngomongnya gini. Praise the Lord. Kayak gitu saudara. Itu nanti seluruh jemaat itu akan membalas serentak jutaan orang Pak. Praise the Lord. Itu langsung di hati kayak merinding saudara. Multimedia boleh. Saya tadi dadaan sih saudaraku. Saya nggak bisa capture bagus, tapi coba ya multimedia boleh di muncul. Cara mereka memuji. Lihat saudara, mereka tuh kalau muji, mereka suka bawa sapu tangan. Percaya nggak percaya ya saudara? Bawa persembahan aja, kalau persembahan mereka nggak diedarkan gitu saudara, mereka maju ke depan. Itu bawa persembahannya tuh sambil gini. Nyanyinya, itu saya nggak, jujur saudara, saya nggak tahu kenapa tuh kayaknya badan saya nggak terlatih kayak mereka gitu. Itu badannya tuh kayak ada pernya gitu loh saudara. Kayak fleksibel, itu muji itu ya bisa bener-bener yang sampai boleh nggak sih yang sorry nggak tahu ada nggak ya multimedia, boleh nggak yang ditayangin yang ada Pak Yosinya, itu Pak Yosi sampai kena urapan tuh sudah. Boleh nggak satu lagi, kalau ada loh, kalau nggak ada it's okay, nanti aja yang jam berikutnya. Tadi karena saya tuh mendadak sudah, saya pikir daripada saya ceritakan begini saudara nggak pernah ngeliat kan. Saudara tuh nggak tahu gitu, kayak apa sih mereka memuji Tuhan kayak gitu. Itu kalau muji ya saudara, gini, di sini kalau saudara sampai lompat-lompat, sampai yang meliuk-liuk sampai kayak apa, saya yakin yang lain-lain akan ngeliatin saudara gini, terus saudara berpikir ini orang dari mana gitu kan. Tapi di sana kalau saudara cuma diem gini, saudara diliatin. Saudara mengerti maksud saya? Segitunya itu memuji ya saudara, itu badan tuh bisa sampai yang gini-gini saudara. Nggak bisa saya niruin saudaraku. With all due respect gitu, badannya bentuknya beda kayaknya saudara. Tapi dari mereka lah, gimana ngomongnya ya saudara, saya manusia aja ngelihat mereka memuji segitu ya saudara, hati saya tersentuh loh. Apalagi Tuhan saya. Saudara merasa malu memuji Tuhan saudara? Bagian yang ketiga ya saudara yang saya mau bagikan. Memuji bahkan
sekalipun kau dihina. Tahukah saudara apa yang dikatakan Daud? Pada saat ada satu orang ini saudara, yang ketika memuji Tuhan, sampai istrinya mengira dia gila. Daud menari-nari di hadapan Tuhan, 2 Samuel 6:14. Dengan sekuat tenaga ia berbaju efod dari kain lenan. Daud dan seluruh orang Israel mengangkut tabut Tuhan itu dengan diiringi sorak dan bunyi sangkakala. Nanti minggu keempat saudara, saya akan bagikan kepada saudara pembukaan tentang Daud ini yang membuat saya nangis bombay saudara. Dia hidup di zaman yang pembukaan tentang praise and worship itu very shallow. Tapi raja yang satu ini bisa memahami pujian penyembahan di level yang unbelievable buat saya saudara. Ketika tabut Tuhan itu masuk, Mikal anak perempuan Saul menjenguk dari jendela. Ia melihat Raja Daud meloncat-loncat serta menari di hadapan Tuhan. Sebab itu ia memandang rendah Daud dalam hatinya. Ayat 20, ketika Daud pulang untuk memberi salam kepada seisi rumahnya, maka keluarlah Mikal binti Saul mendapatkan Daud, katanya, betapa raja orang Israel yang menelanjangi dirinya pada hari ini di depan mata budak-budak perempuan para hambanya, merasa dirinya terhormat pada hari ini. Seperti orang hina dengan tidak malu-malu menelanjangi dirinya. Itu Alkitab mencatat saudara, Daud itu memang digambarkan, jadi dia itu udah kayak hanya pakai ini saudara, maaf saudara, jadi kayak udah bertelanjang ini gitu saudaraku, hanya tinggal memakai bagian bawah saudaraku. Kenapa Mikal sampai mengatakan sedemikian rupa? Sebenarnya satu sisi nggak salah juga gitu. Karena buat Mikal ya orang dari ini gitu kan ya saudaraku, maksudnya dari keluarga terhormat, keluarga kerajaan. Tetapi ini yang dikatakan Daud, dengar ini saudaraku. Berkatalah Daud kepada Mikal di hadapan Tuhan yang telah memilih aku dengan menyisihkan ayahmu dan segenap keluarganya untuk menunjuk aku menjadi raja atas umat Israel, yakni atas Israel. Di hadapan Tuhan aku menari-nari, ayat 22, lihat saudara. Bahkan aku akan menghinakan diriku lebih daripada itu. Engkau akan memandang aku rendah, tapi bersama budak-budak perempuan yang kau katakan itu, bersama mereka aku mau dihormati. Wah, kata-kata Daud, saudara bisa merasakan gak? Ini bukan hanya kata-kata yang keluar dari mulut. Itu kata-kata yang dari dalam, saudara. Dan sebagai dampaknya, Mikal binti Saul tidak mendapat anak sampai hari matinya. Kata-kata Daud itu begitu menyentuh Tuhan, Pak. Karena Daud tahu menghormati siapa yang paling layak dia hormati. Di Nigeria ya saudara, kalau saya melihat ya, Pastor Adeboye itu kalau nyembah Tuhan ya saudara, sorry to say, enggak gini Pak, enggak sujud. Pastor Adeboye itu kalau nyembah Tuhan, dia itu benar-benar tersungkur, muka telungkup sampai ke bawah. Saudara. Orang yang tahu menghormati pribadi yang paling layak dihormati dalam hidupnya, hidupnya akan diangkat. Kadang kita jujur ya saudara, sama manusia, kita menghormati, kita ngomong, handphone kita taruh. Tapi saat doa, nyembah Tuhan, sorry ya Tuhan, handphone bunyi saudara gini kan. Just because you cannot see him doesn't mean he's not there. Doa saya, keluarga Allah menjadi gereja yang bisa menghormati dan menghargai Tuhannya. Orang yang demikian saudaraku akan diangkat tinggi. Yang keempat saudara, yang keempat, pujian bagi Tuhan sekalipun sepertinya kita itu yang layak. Jadi maksudnya gimana saudara? Memuji, kadang orang itu, dan kita ngelakuin saudaraku. Kita yang ini dan orang ngomong sama saudara, hebat ya, kamu hebat ya. Masih umur segitu udah bisa melakukan itu, hebat ya Pak gitu. Pencapaian dan lain sebagainya itu luar biasa sekali. Belajar dari Yusuf ketika saudara terima itu semua ya saudaraku.
Apa yang Yusuf katakan? Lihat ini, Kejadian 41 ayat 15-16. Berkatalah Firaun kepada Yusuf, aku telah bermimpi dan seorang pun tidak ada yang dapat mengartikannya. Ini ngeri loh saudara. Seorang pun tidak ada yang dapat mengartikannya. Jadi dalam hal ini, benar-benar Yusuf itu layak memang dapat pujiannya gitu. Orang takjub, orang benar-benar kaget gitu. Tetapi telah kudengar tentang engkau, hanya dengan mendengar mimpi saja, engkau dapat mengartikannya. Ini pujian datang dari seorang Firaun. Pada saat itu dia raja dari kerajaan ataupun negara adidaya, saudara. Tapi lihat jawaban Yusuf gitu. Lihat apa yang Yusuf katakan. Yusuf menyaut Firaun, bukan sekali-kali aku. Jadi tengah Firaun ngomong gitu, saudara. Loh ini gak gampang loh, saudara. Saudara ngomong di depan raja, di depan orang paling berkuasa saat itu. Biasanya loh, nggak setuju pun saudara diem kok. Bener nggak saudara? Nggak mungkin berani saudara ngomong. Tapi Alkitab mengatakan Yusuf itu menyaut. Menyaut itu artinya apa saudara? Kalau saudara belajar bahasa Indonesia, menyaut itu lagi tengah orang masih ngomong, dia ngomong. Gitu. Firaun belum selesai memuji dia sudah ngomong untuk stop pujian Firaun itu. Dan ini yang dia katakan, bukan sekali-kali aku, melainkan Allah juga yang akan memberitakan kesejahteraan kepada tuanku Firaun. Yusuf tahu, mengembalikan pujian hanya bagi nama Tuhan. Akan ada waktunya, saudara, orang-orang di tempat ini, kau yang bisa tangkap rema ini, Tuhan akan angkat engkau tinggi. Saya ulang lagi, saudaraku. Akan ada waktunya orang-orang di tempat ini, Tuhan bawa engkau, Tuhan angkat engkau di titik yang kau gak pernah percaya sebelumnya. Tuhan angkat engkau tinggi. Saya berdoa ketika itu terjadi, kau tahu kepada siapa engkau mengembalikan hormat dan pujian atas hidupmu. Pada saat engkau diangkat tinggi, engkau tidak lupa dari mana asalmu. Pada saat engkau diangkat tinggi, engkau tahu bagaimana merendahkan dirimu di hadapan satu-satunya Tuhan yang sudah mengangkat hidupmu tinggi. Saya berdoa ya saudaraku, ada orang-orang di tempat ini yang kau bisa tangkap kebenaran ini. Memuji itu bukan mood, memuji itu bukan hobi, memuji bukan hanya sekedar kepingin. Dibutuhkan komitmen untuk menjadi seorang pemuji, Pak. Saya ulang ya. Dibutuhkan komitmen untuk jadi seorang pemuji and know, apa sih saudara? Tahu the art of praise. Saudara yang selama ini berpikir memuji itu hanya kayak singing, nyanyi, asik, suaranya, ritmenya, liriknya, beatnya. You make a big mistake. Saya berdoa di sini ada orang-orang yang mendapatkan jubah pujian. Oh, saya bacakan ayatnya ya. Saya tutup dengan ini. Yesaya pasalnya yang ke-61. Yuk kita buka. Roh Tuhan Allah ada padaku. Ini ayat yang sangat familiar, tapi jarang orang menangkap dan mengerti Pak di balik ayat ini. Roh Tuhan Allah ada padaku oleh karena Tuhan telah mengurapi aku. Jadi ketika Roh Kudus mengurapi saudara, apa yang dia lakukan? Ia mengutus aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang sengsara, merawat orang remuk hati, memberitakan pembebasan kepada orang tawanan, kepada orang yang terkurung, kelepasan dari penjara, memberitakan tahun rahmat Tuhan dan pembalasan Allah kita. Sampai ayat yang kedua saudara. Tapi yang banyak orang gak ngerti ayat ketiga. Untuk mengaruniakan, jadi ketika Roh Tuhan ada padaku, ketika Roh Kudus ada padamu, Roh Kudus turun atas hidupmu, Dia mengaruniakan kepada mereka perhiasan kepala ganti abu, minyak untuk pesta ganti kain kabung, nyanyian puji-pujian ganti semangat yang pudar. Saudara pikir ini praise? Salah. Dalam bahasa Inggrisnya, it's the garment of praise. Saudara tahu pekerjaan Roh Kudus ketika datang, dia menginsyafkan orang. Saudara tahu itu, dia roh penghibur, dia roh penolong. Saudara tahu itu.
Tapi tidak banyak orang tahu ketika Roh Kudus bekerja atas hidupmu, Dia taruh atas pundakmu, saudaraku, the garment of praise. Jubah pujian. I pray revelation ini, saudaraku, mengubah hidupmu. Jubahmu boleh dikoyakkan. Jubahmu boleh seolah-olah sudah runtuh seperti Ayub, saudara. Tapi kalau jubah pujian itu tidak hilang dalam hidupmu, orang yang tahu memuji Allahnya akan diangkat tinggi. Come on. I sing praises to your name. I sing praises to your name. For your name is great and greatly to be praised. Oh, bawa kami Tuhan, bawa gereja ini tahu cara memuji Engkau, tahu cara menyenangkan Engkau. For your name, come on jemaat Tuhan, bangkit berdiri, naikkan penyembahanmu, naikkan pujianmu di hadapan Tuhan. For your come on jemaat Tuhan. Saya tantang saudara. Kita kembalikan yuk saudaraku, di kota Jakarta ini, Pondok Daud yang dimana kembali pujian penyembahan diangkat. Saya ajak yuk saudara, tidak ada yang lebih yang menyenangkan Tuhanmu saudaraku selain dari pujian penyembahan. Kenapa? Itu ambience-nya di tempat kampung halamannya dia gitu saudara. Saudara pernah ngerasain kangen kampung halaman? Ya itu suasananya Tuhan ketika dia di surga gitu. Apa yang membuat dia mau datang ke bumi yang berantakan seperti ini dengan begitu banyak hal yang
menyesakkan. Saudara-saudara aja ngerasain kok di bumi ini hidup seperti apa. Itu sebabnya Alkitab berkata, di mana pujian penyembahan diangkat, Tuhan bertahta. You give him the taste of home. Itu sebabnya jangan pernah memuji dengan asal-asalan lagi, saudaraku. Create heaven on earth. Heaven in your family. Heaven in your workplace. Heaven in church. Memangnya orang kiri kananmu bisa berbuat apa atas hidupmu? Tapi bagi dia yang sudah mengerjakan segalanya atas hidupmu. Dan kenapa kau malu? Hambamu berdoa, kau lihat Tuhan hati-hati yang saat ini diangkat di hadapanmu. Hati-hati yang berkata, Tuhan aku mau jadi pemujimu. For your name is great and worthy to be praised. Sing it church, come on. I sing praises to your name, Abba Father, come. Oh, Abba Father. keluargamu oleh Tuhan. Amin. Biar suasana surga itu senantiasa ada atas hidupmu, diberkati. Amin. Lidah bibir yang tidak akan henti-hentinya keluar dengan kesaksian yang daripada Tuhan. Betapa baiknya Tuhan, diberkati engkau dengan umur panjang, sehat sesehat-sehatnya, masa depan yang gilang gemilang. Diberkati pelayananmu, saudaraku. Amin. Diberkati pemberitaan Injilmu. Amin. Pulang dengan membawa damai sejahtera, sukacita Allah Bapa, cinta kasih Yesus Kristus, persekutuan dengan Roh Kudusnya sekarang sampai selama-lamanya.
Engkau yang diurapi. Katakan dengan suaramu yang paling keras bersama dengan saya. Amin.